Selamat pagi Bapak, saya atas nama Mardia Story, kelas A, reguler sore, semester 7, ingin menjelaskan isi buku tugas sosiologi konflik yang ke-8 yang berjudul Konflik dalam menanggapi perbedaan. Pada bagian pertama dengan judul Perbedaan Pemesanan. Bagian awal, tantangan budaya, tantangan alamiah yang dikemukakan oleh keluhan Benvenisti jelas. Budaya perbedaan mempertanyakan pengetahuan yang sering universitas dan metode sarankan metode yang diasumsikan oleh para sarjana dan praktisi resolusi konflik, tapi ini juga menimbulkan tantangan yang lebih mendasar. Bagaimana penyelesaian konflik? Apakah berhasil jika tidak dapat bekerja melintasi perbedaan? Perbedaan bagaimanapun juga menjiwai banyak jika tidak sebagian besar konflik. Tantangan budaya ditunjukkan oleh Benvenisti sangat mendesak dalam konteks perang baru. Dalam peningkatan klaim identitas politik budaya yang disebut benturan peradaban dan benturan global yang dituduhkan antara sekularisme barat dan feudalisme Islam mentalisme. Penyelesaian konflik harus mampu menghadapi budaya dengan perbedaan. Tantangan budaya juga berimplikasi atau berdampak pada konflik resolusi itu sendiri. Jika masalah budaya tidak dapat ditangani dengan memuaskan, resolusi konflik ditantang oleh budaya, tetapi juga memiliki kapasitas yang melengkapi dan memperluas sosial praktik sains untuk menanggapi tantangan yang sama ini. Kunci terletak pada komitmen resolusi konflik yang sama untuk responsif. Benvenisti menjelaskan bahwa keberatannya kepada penyelenggara workshop adalah sebagai berikut, yakni direndahkan oleh respon yang mencolok. Penyelenggaraan berdiri dan dengan berkata terima kasih, saya membutuhkan ini. Sebagian besar resolusi konflik cendekiawan dan praktisi ingin menanggapi kebutuhan individu, manusia, dan perbedaan dalam cara yang saling menghormati. Pada bagian 2, masih dari bagian 1, yaitu 2 dari perilaku makna. Cara resolusi konflik untuk mengetahui budaya mencerminkan pengaruh disiplin ilmu sosial dan seiring waktu bergerak ke arah yang lebih canggih terkait kesadaran dan pemahaman. Pendekatan paling sederhana diterapkan dari pemeliharaan perdamaian internasional, komunitas lokal fokus atas perbedaan dalam sifat yang terlihat atau mudah dibedakan, termasuk dalam bentuk salam, etiket sosial, ritual, dan adat istiadat. Terkadang ini berbeda-beda dalam pengaruh terkait dengan sikap terhadap keluarga, hubungan, jenis kelamin, dan seterusnya. Perbedaan tersebut pada gilirannya terkait dengan etnis, kebangsaan, dan pengelompokan agama. Antara lain, tujuan dan pendekatan tersebut adalah untuk membantu mediator, negosiator, dan intervensi lainnya menghindari komitmen orang palsu dalam pengaturan budaya salam mereka sendiri. Identifikasi ciri-ciri tertentu memiliki beberapa nilai praktis, tetapi berfokus pada perilaku yang diharapkan juga berbahaya karena dapat menutupi pengecualian dan perubahan mood atau orientasi jauh dari yang diharapkan norma. Mengenali pengecualian dan perubahan seperti itu sangat penting bagi diri sendiri dan campur tangan dalam konflik. Mengidentifikasi sifat-sifat juga berisiko kehilangan dimensi budaya penting seperti simbolisme dan makna yang signifikan untuk berbagai intervensi
revolusi konflik. Yang ketiga, pertanyaan budaya berkembang. Resolusi konflik seperti ilmu sosial yang lebih luas menghadapi konseptual dan tantangan metodologis dalam upayanya untuk mengetahui perbedaan manusia. Ini benar, tentu saja ada asumsi dalam banyak penyelesaian konflik dan literatur ilmu sosial yang budaya dan ilmu sosial metode yang digunakan untuk mengetahuinya. Misalnya apakah itu perilaku psikologis atau antropologis interpretatif. Sudah cukup, tapi ini tentu sering mengaburkan kesulitan mengetahui budaya. Approach telah melakukan lebih dari kebanyakan orang lain dalam resolusi konflik untuk mengungkapkan beberapa sejarah, kompleksitas, dan kontra kecanggungan konseptual dari konsep budaya. Jelajahi keterkaitan. Yang pertama, pengakuan dan keterkaitan. Resolusi konflik adalah perusahaan yang terlihat secara praktis berkomitmen untuk menanggapi orang yang berkonflik. Kombinasi praktik ini keterlibatan dan daya tanggap yang cepat adalah sumber daya yang berharga untuk ditangani tantangan yang dihadapi di lapangan. Meskipun demikian, kemungkinannya tidak seharusnya dilebih-lebihkan, dan mewujudkannya membutuhkan penyelidikan kritis yang berkelanjutan. Dasar itulah konseptual untuk menanggapi orang lain, termasuk untuk melaksanakan dialog dan pertukaran. Sebagian besar tetap tersirat dan terus berlanjut. Penangkapan risiko adalah pengaruh kedaulatan misalnya menemukan pertemuan lintas budaya dalam resolusi konflik, tetapi lapangan sebagian besar masih didominasi oleh pendekatan barat. Situasi ini memproduksi tantangan budaya dan mengatur perbedaan. Dengan demikian, menjanjikan kapasitas resolusi konflik untuk mengatasi beberapa kontradiksi konflik sementara yang paling sulit di dunia. Perkembangan teoritis terkini dan menjanjikan membingkai konflik resolution sebagai usaha kosmopolitan yang menghormati perbedaan individu dalam satu kemanusiaan. Cita-cita kosmopolitanisme berresonansi dengan tujuan dan praktik resolusi konflik. Yang kedua, resolusi konflik kosmopolitan. Praktik penyelesaian menemukan maknanya melawan politik kekuasaan dan berbeda dengan ritual dan proses diplomasi formal, negotiation dan pengadilan. Sebagai bidang resolusi konflik berkembang dari 1960-an dan hingga 1990-an. Mediasi, lokakarya, pemecahan masalah, dan proses terkait dalam banyak hal telah menjadi praktik pencarian sebuah teori. Ilmu selalu berpengaruh, tetapi ilmu sosial selalu berpengaruh, tetapi hingga tahun 1990-an teori resolusi konflik cenderung diambil dari ilmu sosial tradisional, pengaruh termasuk sosiologi dan psikologi, dan untuk fokus pada konflik, dinamika dan perilaku daripada dinamika dan dasar normatif. Proses konkret untuk resolusi konflik. Sebagai praktisi ahli teori telah beralih ke masalah teori, dan karena telah ada pergeseran dari positivis kedekatan positivis dalam studi internasional interpretatif atau hermeneutik, dan teori kritis menjadi terkenal bersama pendekatan yang lebih tradisional. Yang ketiga, risiko pengakuan. Ide untuk mengenali orang lain dalam banyak hal masuk akal. Klaim untuk pengakuan dan mitranya. Pemberian pengakuan terkait langsung dengan upaya untuk bekerja melawan penindasan dan dominasi.
seperti yang dicatat oleh Kelly Oliver. Tampaknya jelas bahwa orang yang tertindas mungkin terlibat dalam perjuangan untuk pengakuan sebagai tanggapan atas kekurangan mereka, pengakuan dari budaya dominan, pendekatan atau dominasi masyarakat adat oleh pemukim, atau pengakuan terbatas atas pendekatan lokal dalam resolusi konflik dan intervensi peace building. Pengakuan cenderung ditampilkan sebagian besar dari respon progresif. Yang kurang jelas adalah kemungkinan yang membingungkan bahwa pengakuan itu sendiri adalah bagian dari patologi penindasan dan dominasi. Kelly Oliver menunjukkan ini adalah hanya setelah orang-orang yang tertindas didehumanisasi melalui dominasi, bahwa mereka mencari pengakuan atau pengakuan atas diri mereka, atas diri kemanusiaan mereka. Situasi ini sangat buruk karena pengakuan dicari dari kelompok yang menyangkal mereka sejak awal lebih jauh, karena mereka dominan, memiliki kekuatan untuk menciptakan makna, memberi atau menahan pengakuan. Pengakuan itu sendiri beroperasi sebagai mata uang budaya. Baik, sekian itu adalah isi analisis dari isi buku Sosiologi Konflik. Terima kasih, selamat pagi.